Saudara-saudariku yang terkasih berkah dalem, hari ini Senin 27 Juli 2020 kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 13 ayat 31 sampai dengan 35. Mari kita siapkan hati kita dengan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur bagimu ya Tuhan atas berkat yang kami terima sepanjang hidup kami, terutama pada hari ini kami boleh mengalami kebaikan. Berkatilah semoga sabda yang kami renungkan menerangi hati dan kehidupan kami pada hari ini, supaya tetap setia kepada Yesus Putra, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan Injil. Inilah Injil dari Matius bab 13 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayur yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semua itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, tadi barusan kita mendengarkan Yesus menampilkan perumpamaan tentang biji sesawi dan juga tentang ragi. Biji sesawi dan ragi itu sesuatu yang sederhana, yang kecil, yang mungkin tidak begitu dianggap oleh orang. Harganya mungkin juga sangat murah. Tetapi ketika itu dipergunakan pada tempatnya, maka ia memberikan pengaruh yang luar biasa. Biji sesawi yang kecil ketika ditaburkan dan dipelihara, tumbuh berkembang menjadi tempat bersarangnya bahkan burung-burung. Sedangkan ragi yang sedikit dicampurkan hingga merata pada tepung, membuat tepung itu mengembang menjadi lebih lunak sehingga menghasilkan roti yang baik dan enak. Begitu juga sabda Tuhan dalam hidup kita. Sabda Tuhan yang sebenarnya bukan sesuatu yang besar dalam artian bentuknya, tetapi sesuatu yang sederhana yang ditanamkan Allah dalam hidup kita. Kalau itu kita pelihara, kita tumbuhkan, memberikan pengaruh yang luar biasa bagi kita sebagai murid-murid Kristus yang sejati. Hidup kita yang sebenarnya biasa-biasa saja, tetapi bila diterangi oleh sabda Allah, menjadi daya ubah, menjadi daya yang mampu mengembangkan diri kita dan juga bermanfaat bagi orang lain. Dalam keseharian kita diajak untuk menjadi seperti itu, memberikan tempat bagi pertumbuhan sabda, sehingga hidup kita sungguh-sungguh layak dan pantas untuk menjadi murid-muridnya dan berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan demikian, keselamatan dan kerajaan Allah hadir melalui hidup kita, melalui perkataan kita, melalui kesaksian dan perilaku kita di tengah keluarga, masyarakat, dan dimanapun kita berada. Semoga sabda Tuhan memberikan kekuatan
bagi kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah senantiasa melindungi, memberkati kita dalam usaha kita pada hari ini dalam berkatnya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, berkah dalam.